Kekerasan terjadi menyusul di distrik Kiwirok, Papua. Penentuan nasib sendiri hendaknya tidak selalu dianggap sebagai pintu masuk kemerdekaan bagi Papua. Saya Diayu Cihan dan inilah Opini Tempo. Kiwirok adalah tempat di mana kekerasan datang silih berganti. Tanpa sebab yang benar-benar benderang, dua pihak saling menyerang. Di tangan yang pertama, perang ditebaskan ke arah para tenaga kesehatan. Sementara di tangan musuhnya, timah panas dilontarkan ke arah orang-orang kecil. Di Kiwirok, Papua, perang benar-benar membuktikan kebenaran dari pepatah lama. Menang jadi arang, kalah jadi api. Di distrik Kabupaten Pegunungan Bintang, tidak jauh dari perbatasan Papua dan Papua Nugini, TNI menyerang permukiman penduduk. Dari helikopter 10 Oktober lalu, roket diluncurkan. Meskipun tidak meledak dan tidak ada yang mati, namun 400-an penduduk terpaksa harus mengungsi. Serangan ini merupakan buntut dari pembakaran fasilitas kesehatan dan juga bangunan lain pada sebulan sebelumnya. Dalam kejadian itu, sejumlah tenaga kesehatan terluka, bahkan salah seorang perawat, Gabriela Mailani, tewas. TNI dan polisi menuding Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka bertanggung jawab. OPM menyangkal meski spekulasi lain merebak bahwa serangan dilakukan karena kelompok separatis curiga petugas kesehatan telah menjadi mata-mata dan pusat kesehatan masyarakat dipakai sebagai kedok. Di Papua, kekerasan memang telah memanjang dan melebar. Konflik dan kepentingan saling sengkarut. Yang satu menyerang atas nama negara kesatuan, yang lain atas nama kemerdekaan, atau keinginan untuk berdiri di atas kaki sendiri setelah kekayaan tanah airnya disedot dan dikuasai oleh yang pertama. Jakarta berdalih telah memberikan semuanya kepada Papua, otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, hingga pekan olahraga yang meriah. Di mata pusat, Papua diidentifikasi sebagai kelompok separatis OPM, seorang maling kundang yang dianggap tidak tahu diuntung. Sementara di mata Papua, Jakarta adalah gergasi yang merendahkan, mengisap, dan juga membunuh. Sudah saatnya pemerintah menghentikan kekerasan dan menyetop operasi-operasi militer di Papua. Percakapan tentang penentuan nasib sendiri hendaknya tidak melulu dianggap sebagai pintu gerbang kemerdekaan bagi Papua atau cedera imaji bagi Indonesia sebagai negara kesatuan. Penentuan nasib sendiri hendaknya dilihat sebagai kerelaan Jakarta kepada rakyat Papua untuk mendefinisikan dirinya sendiri, termasuk mengukur kemampuan dan juga menakar kemandirian. Proses itu bisa diperkaya dengan melihat pengalaman-pengalaman dari belahan dunia yang lain, seperti Skotlandia dan juga Irlandia Utara yang tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Inggris Raya, meski beberapa partai yang mengupayakan untuk memisahkan diri tetap dibiarkan hidup. Di Wales, kawasan lain yang pernah memberontak pada Britania, pemisahan diri bahkan telah menjadi olok-olok. Di belahan jagat lain, separatisme tidak lagi menjadi kata yang tidak selamanya angker. Simak opini selengkapnya di majalah.tempo.co.